Fungsi bidang guru kelas PGSD materi PPKN bersama Sukses Channel. SKB guru kelas PGSD materi PPKN profesional. Lanjut soal nomor 43. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah, C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama, D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial, E. Menggalang kegiatan pramuka. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Nah, di sini ya, kata kuncinya menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini ya, salah satunya adalah nilai persatuan ya. Jadi kenapa jawabannya ini adalah opsi B, membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Kita cek pembahasannya. Salah satu proyeksi nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan siswa antar sekolah dengan membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Apa sebabnya seperti itu? Nah, dengan adanya komunikasi, maka segala permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diminimalisir. Jadi jelas ini ya, kita bentuk forum komunikasi. Nah, lanjut ke soal nomor 44. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu A. Prinsip penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, B. Prinsip multikultural dalam berkebudayaan dan berbahasa, C. Prinsip pengakuan dominasi kebahasaan Melayu di sekolah, D. Kemitraan egaliter antar suku bangsa dalam berbahasa Indonesia, E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Pembahasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini harus dilakukan sejak dini dan guru harus membina siswanya dan dimulai dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan mereka. Dengan apa? Dengan berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang mereka lakukan. Jadi jelas ya. Lanjut ke soal nomor 45. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih belum merata. Hal ini ditunjukkan oleh adanya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan belum menurun secara signifikan. Nah, dalam upaya mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kebijakan yang tepat adalah A. Memenuhi kebutuhan pangan penduduk melalui impor beras, B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, C. Menggalakkan program zakat tanpa pandang bulu, D. Menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pasar, E. Meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan produksi. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Pembahasan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran merupakan salah satu bentuk prinsip persatuan dalam keberagaman sosial ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi salah satunya ini ya, dengan menciptakan lapangan kerja. Jadi pemerataan hasil pembangunan di Indonesia itu akan merata, akan lebih merata gitu loh. Lanjut soal nomor 46.
Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar A. terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat, B. terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah, C. tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, D. terjadi penyelesaian permasalahan di masyarakat, E. tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Pembahasan. Sikap bijak perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Jadi ini ya. Jadi yang benar adalah tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Lanjut soal nomor 47. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integritas nasional, yaitu A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, C. Wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas, D. Masih besarnya ketimpangan pembangunan, E. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa dari pengaruh budaya asing. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Pembahasan. Pengalaman sejarah dapat menjadi faktor pembentuk integritas nasional karena merupakan motivasi dalam bela negara. Suatu bangsa yang mengalami sejarah perjuangan bangsa akan semakin mempertebal motivasi dalam bela negara. Lanjut soal nomor 48. Kebijakan pemerintah yang ditunjukkan Soal nomor 48. Kebijakan pemerintah yang ditunjukkan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, E. Pertahanan dan keamanan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Ideologi. Pembahasan. Ancaman merupakan sesuatu yang bersifat menggugah secara konsepsional dan berasal dari luar negeri. Untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan karena tidak kalah berbahayanya dibandingkan ancaman fisik. Jadi jelas ya kenapa di sini ancaman di bidang ideologi jawabannya. Lanjut ke soal nomor 49. Ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi semakin relevan untuk diwaspadai. Hal itu diantaranya dipicu oleh sentimen masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan dan karakter masyarakat, B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal, C. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, adil, dan jujur, D. Menanggulangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, E. Pemberantasan terorisme dan gerakan separatis dari luar negeri. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Menanggulangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Pembahasan. Tugas pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan di bidang ekonomi seperti penanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap negara di bidang ekonomi. Masalah ekonomi sangat mendesak untuk diatasi secara komprehensif. Lanjut soal nomor 50. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat mempengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu
A. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. C. Lenyapnya identitas kultural, nasional dan lokal. D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. E. Cenderung pragmatisme dan keinginannya serba instan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Pembahasan. Pengaruh media sosial dewasa ini sangat luar biasa. Beredarnya hoax dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menggiring opini yang berimplikasi ideologis. Hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi.